Shalom saudara, selamat sore. Hari ini Sabtu pertama di bulan April. Biasanya kita mengadakan ibadah persekutuan pengurapan para pelayan. Namun karena situasi saat ini maka kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan sebagai bekal bagi saudara dalam melayani, dan juga doa impartasi dan doa pengurapan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami sebagai pelayan-pelayan rindu untuk terus melayani Tuhan dalam situasi atau keadaan apapun. Biarlah kiranya Tuhan berbicara juga kepada kami saat ini melalui firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Roh Kudus urapi kami, biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu dan kami senantiasa ada tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang diambil dari Lukas 11 ayat 30. Demikian bunyinya. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yesus sering menggunakan kata angkatan ini atau generasi, yaitu merujuk kepada orang-orang Israel atau Yahudi, bahkan juga murid-murid yang hidup pada zaman itu. Nah, ketika Yesus menggunakan kata angkatan ini, seringkali Yesus sedang mengeluh tentang keadaan rohani bangsa Israel pada masa itu, bahkan keadaan murid-murid pada masa itu, di mana mereka Tuhan lihat jauh dari kehendak Tuhan. Sekalipun orang Israel menyebut diri sebagai bangsa pilihan, umat Tuhan, keturunan Abraham. Tetapi di mata Tuhan, mereka adalah satu angkatan atau generasi yang jauh dari Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin kita bersama-sama belajar. Jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, namun di mata Tuhan kita adalah sebuah angkatan yang jauh dari Tuhan. Nah, ada 3 hal yang Tuhan katakan tentang angkatan ini kepada bangsa Israel atau murid-murid pada waktu itu. Yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Matius 12 ayat 39, bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Kenapa? Karena mereka pada waktu itu menuntut sebuah tanda dari Yesus, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka tidak akan dapatkan tanda lagi. Kenapa? Karena begitu banyak tanda dan mujizat yang Yesus sudah lakukan. Jadi tidak perlu ada lebih banyak tanda bagi mereka. Sebaliknya satu tanda yang akan Tuhan berikan adalah disebut tanda Yunus, di mana Yunus selama 3 hari ada di perut ikan. Dan itu menceritakan atau menggambarkan bahwa Yesus akan mati selama 3 hari, tapi dia akan bangkit. Yesus membandingkan bangsa Israel dengan bangsa Niniwe. Di sana dikatakan bahwa bangsa Niniwe adalah bangsa yang bertobat ketika mendengar Yunus berkhotbah. Bayangkan, bangsa Niniwe bukan bangsa pilihan. Tapi ketika mendengar Yunus berkhotbah bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe, maka mulai dari raja sampai rakyat jelata, mereka pada hari itu bertobat, merendahkan diri dan meminta ampun kepada Tuhan, sehingga hukuman tidak jadi dilaksanakan. Sementara
Yesus sudah berbicara banyak kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dengan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang kusta disembuhkan. Artinya itu mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Itulah sebabnya Tuhan berkata ini angkatan yang jahat dan tidak setia. Tidak setia di dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut sebagai pezina, saudara. Saudara, jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan didapati oleh Tuhan atau dikatakan oleh Tuhan sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Artinya, biarlah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah iman, dan dengan sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Jangan saudara melayani Tuhan dengan keraguan, dengan kebimbangan, dengan ketidaksetiaan. Supaya kita jangan disebut sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Yang kedua, Tuhan menyebut angkatan pada masa itu, generasi pada masa itu, sebagai angkatan yang tidak mau mendengar firman. Atau dengan kata lain, istilah saya sebut sebagai angkatan yang bebal. Saudara nanti bisa baca dalam Matius 12 ayat 42. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Dengan kata lain, mereka adalah generasi yang tuli dan buta secara rohani. Perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan-perkataan yang penuh hikmat, pengetahuan yang dalam, yang mampu memberikan kebijaksanaan bagi hidup mereka. Tetapi mereka menolak itu. Bandingkan ketika Yesus berkata bahwa Ratu Sheba datang untuk mencari dan mendengarkan hikmat Salomo. Siapa Ratu Sheba? Dia bukan orang pilihan Tuhan. Tetapi dia khusus datang dari tempat yang jauh untuk mencari hikmat dari seorang raja Israel bernama Salomo. Ratu Sheba sudah mendengar tentang hikmat yang dimiliki Salomo. Dan dia datang dengan kerinduan, dengan kehausan. Dia datang dari negeri yang jauh, bersusah payah. Bayangkan saudara. Demi untuk mendengarkan hikmat Raja Salomo, dia datang. Dia rela untuk mencari Salomo. Itulah hati seorang Ratu Sheba yang punya kerinduan mencari hikmat dari Tuhan melalui Salomo. Sementara orang-orang Israel pada masa itu banyak yang tidak peduli dengan apa yang Yesus sampaikan dan ajarkan. Sehingga Yesus bilang, ini angkatan yang bebal, angkatan yang tidak mau peduli dengan firman Tuhan. Mari sebagai pelayan Tuhan, di tengah-tengah situasi ini jangan kita menjadi pelayan-pelayan yang bebal, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ini adalah saat di mana saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidupmu, mencari tuntunan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, mencari kebenaran, kebijaksanaan dari Tuhan. Supaya engkau menjadi angkatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yesus menyebut angkatan pada masa itu adalah angkatan yang tanpa iman dan yang sesat. Saudara bisa baca dalam Matius 17 ayat 17. Perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid karena ketika itu murid-murid tidak bisa mengusir roh penyakit yang ada dalam diri seorang anak yang sakit ayan.
Seorang bapak datang kepada murid-murid meminta bantuan supaya anaknya didoakan dan disembuhkan dari penyakit ayan. Tapi murid-murid tidak bisa melakukannya. Sampai Yesus turun dari gunung, dia selesai berdoa dengan 3 orang murid yang lain. Dan bapak ini mengeluh, mengatakan bahwa murid-murid tidak bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan saudara lihat respon Yesus ketika berjumpa dengan murid-murid dan orang-orang di sekitar itu waktu berkata bahwa engkau adalah angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kenapa? Karena murid-murid gagal menjalankan tugas mereka. Seharusnya mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Murid-murid harus bisa berdoa dan mengusir setan. Tapi murid-murid gagal. Tentu ini sesuatu yang menyedihkan. Sampai Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus bersama dengan engkau? Ini tugas yang harus engkau selesaikan. Lalu murid-murid bertanya, Guru. Nah, sebelumnya Yesus mengusir penyakit itu, roh itu, lalu anak itu sembuh. Lalu kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir? Lalu Yesus bilang, karena engkau tidak percaya. Engkau tidak percaya. Bayangkan murid-murid dikatakan tidak percaya. Yang kedua dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya, Yesus ingin mengatakan, engkau angkatan yang tidak percaya dan engkau angkatan yang tidak berdoa dan berpuasa. Saudara, murid-murid tidak siap untuk menerima satu pelayanan. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan pelayanan saudara. Ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang mengalami depresi, tekanan, kecemasan. Apakah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hanya berdiam diri saja dalam keadaan takut, bingung? Atau kita mau menyelamatkan diri kita bersembunyi di kamar, di rumah, dan berpikir, ya, biar aman kita di rumah aja. Bukankah ini waktunya bagi anak-anak Tuhan untuk berdoa, meminta kuasa Tuhan untuk dinyatakan melalui hidup kita? Bukan sebaliknya kita berdiam diri, kita malah asik dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan ketakutan kita. Kita bersembunyi. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Tuhan mencela murid-murid dengan mengatakan ini angkatan yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang yang sedang dilanda dengan kecemasan dan ketakutan. Mereka berpikir bahwa virus corona sudah begitu mewabah di mana-mana, sampai-sampai untuk keluar rumah aja begitu takut, luar biasa. Tentu bukan berarti kita akan keluar rumah menyalami semua orang, berkumpul tanpa tujuan, tanpa ada kepentingan. Bukan. Kita harus menjaga diri kita harus waspada. Tetapi ingat, kewaspadaan bukan berarti kita menjadi orang-orang yang bersembunyi, saudara. Justru hari-hari inilah setiap anak-anak Tuhan harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang sedang terjadi ini. Lewat doa-doa kita mau runtuhkan segala roh ketakutan itu. Ambil puasa, saudara. Kalau engkau merasa engkau membutuhkan kekuatan rohani untuk melawan rasa takutmu, ambil puasa.
masuk kamar, berdoa. Sehingga engkau menjadi angkatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah saatnya setiap kita harus buktikan, tunjukkan iman kita kepada Kristus itu betul-betul membawa satu dampak yang besar. Bukan saja bagi hidup kita, tapi bagi orang lain. Inilah waktunya kita harus mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Mempercayai firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk membawa kabar baik, untuk membawa kabar kebebasan. Ini adalah tahun pembebasan. Pembebasan atas orang-orang yang diikat oleh dosa, oleh kuasa kegelapan selama ini. Oleh karena itu, sebagai pelayan Tuhan, jangan takut dan mundur. Tuhan sedang menggoncangkan bumi ini. Tuhan sedang menggoncangkan kerajaan-kerajaan di bumi ini, saudara. Tapi hanya mereka yang setia dan taat, memegang firman Tuhan, mereka lah yang akan bertahan dan menang. Tahukah saudara, Tuhan juga sedang menampi. Ketika seseorang menampi, maka akan dipisahkan antara beras atau gandum dengan gabah. Dengan debu-debu jerami akan terpisah, saudara. Mari, saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengurapan Roh Kudus. Ada kuasa dalam dirimu. Jangan biarkan roh ketakutan menguasai dirimu. Jangan biarkan roh kecemasan mengendalikan hidupmu. Miliki roh yang bernyala-nyala. Katakan, Tuhan terima kasih. Di dalam diriku ada roh Tuhan yang perkasa. Aku akan menyampaikan firman Tuhan. Aku akan menyampaikan Injil Kristus. Ini waktunya saudara berbicara kepada teman-temanmu, keluargamu, mendoakan mereka, menyampaikan firman Tuhan. Walaupun saudara tetap menjaga jarak 1 meter, 2 meter. Temuilah orang-orang. Jangan takut berjumpa dengan orang-orang, saudara. Ketika engkau keluar dari rumah, ada orang yang sedang duduk mungkin, ajak bicara. Sampaikan kisahku, kisah Tuhan kepada mereka. Tetap jaga jarak, itu saja yang penting. Tapi kalau Tuhan juga menyuruh hatimu, mendorong dirimu untuk tumpang tangan, lakukan, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani Tuhan. Dan terimalah urapan dan impartasi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk terus bisa melayanimu. Bapakku berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang ada di gereja Light City Ministry. Tuhan, berkati mereka dan aku melepaskan pengurapan, kuasa, otoritas dalam diri mereka. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap para pelayan-pelayan Tuhan, mereka akan pergi menyampaikan kabar baik, menjadi pelayan-pelayan yang penuh dengan iman dan kesetiaan kepada Tuhan, bahwa mereka tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan seumur hidup mereka. Kuasa-Mu melindungi setiap kami, Kuasa-Mu memproteksi kami, Kuasa-Mu menyertai kami, sehingga ada tanda-tanda ajaib menyertai setiap apa yang kami lakukan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Oh Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu pada hari ini. Sepanjang bulan April ini Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Bukan saja di dalam rumah kami,
tapi juga di luar rumah kami ya Tuhan. Kami akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Berbicara Roh Kudus, tuntun, pimpin setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Untuk berjumpa, mendoakan, melepaskan orang-orang yang Tuhan mau mereka menerima kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan daripada Tuhan. Diberkatilah saudara. Haleluya. Amin. Selamat melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.